Sudah belum? Sudah, Pak. Baik, kemarin sudah saya berikan penugasan ya. Ada 2 dalam bentuk MS Word. Itu berupa data diri Hima. Yang kedua adalah Google Formulir. Yang datanya kalian sesuaikan dengan data-data pertanyaannya, sesuaikan dengan data-data yang ada di MS Word Formulir Data Hima. Ya. Sebelum itu saya ingin memberikan untuk kalian isi, ya ini juga adalah bagian dari luaran ya, dari praktik kita hari ini. Oke, silahkan diisi. Itu ada di chat ya. Data yang kemarin saya lihat cukup bagus kalau kemudian saya kembangkan ya. Nanti bisa dikaitkan dengan aktivitas fisik dan pola konsumsi. Mohon diisi dengan benar datanya. Di situ ada beberapa data aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik itu dalam 24 jam. Ya, dari 5 pertanyaan itu total adalah 24 jam. Untuk tidur berapa jam, kemudian aktivitas ringan, sedang, berat berapa jam, dan waktu luang berapa jam. Total adalah 24 jam. Kemudian data untuk melihat diet ya, pola diet itu adalah yang saya tanyakan adalah 1 hari atau kemarin, 1 hari sebelumnya, bukan data yang 1 minggu atau 1 bulan sebelumnya. Jadi yang kemarin dikonsumsi, kira-kira apa? Apakah dari pangan, ya atau tidak, itu saja. Oke, silakan. 10 menit ya, nanti kita selesai 11.22. Silakan diisi. Ini juga saya ingin menekankan pentingnya penggunaan Google Formulir ya untuk berbagai keperluan. Ya, sangat luas gitu.
Apa sudah? Sudah diisi? Pak. Sudah, Pak. Oke. Suara saya cukup jelas ya? Jelas, Pak. Suara saya? Oke. Bagi yang sudah mengisi, bisa dicek email masing-masing. Mudah-mudahan sudah ada email yang masuk. Bisa dipastikan dulu, silakan. Apa sudah masuk? Ada email? Belum, Pak. Oke. Belum ada, Pak. Saya sudah, Pak. Oke. Mungkin agak sedikit lag ya pengisian secara bersamaan. Tadi siapa? Sintari yang sudah? Mana? Apa sudah masuk ke email semua? Yang sudah masuk itu contoh aplikasi yang mungkin akan kita praktikkan hari ini ya. Salah satu contohnya adalah dalam bentuk sertifikat. Tapi kalau yang di penugasan itu kan formulir data diri Hima. Formulir data diri. Ini aplikasi sebenarnya sama ya. Nanti pada saat kita praktik, kalau data diri Hima itu tentu kita yang bertindak sebagai panitia di Hima yang mengumpulkan data itu, harapannya adalah formulir tersebut dikumpulkan ke kita. Ya, kalau yang ini sebenarnya kalau sertifikat itu saya balik. Sertifikat itu saya sebar ke kalian. Gitu, yang mengisi formulir, kemudian selesai, sudah submit, sudah kirim, itu sistem akan secara otomatis mengirimkan sertifikat ya, sesuai data-data yang dimasukkan. Gimana, apa sudah diterima emailnya? Masih belum, Pak. Tapi ada yang sudah ya? Yang lain gimana? Sudah? Belum juga, Pak. Oke, jadi
ada notifikasi dari aplikasi, jadi sudah berhasil dibuat di sistem tapi gagal dikirim karena pada waktu yang bersamaan ini lebih dari data yang harus dikirim lebih dari 90, ya lebih dari 100. Jadi mungkin ada yang sempat terkirim ke email, ada yang gagal. Ya sudah saya cek, ternyata memang iya, layanan terlalu sering diminta di hari yang sama. Kalau yang lain ya yang berhasil. Delphi Astriandini itu bisa ya masuk ya, Delphi? Risa Fardila, saya hanya ingin mengecek apakah sudah. Belum masuk, Pak. Oke. Delphi, gimana? Delphi Astriandini, apa sudah masuk? Oke. Delphi sudah ya. Sudah. Jadi hari ini saya menggunakan satu akun yang sama, itu sudah paralel dari kelas A1 A2. Jadi total kalau sudah digabungkan ya sekitar berapa ya responnya ya? Sudah lebih dari 100. Jadi kalau kemudian dalam waktu bersamaan ya, tidak dalam waktu yang jauh itu data yang di-pull oleh sistem terlalu banyak itu ada kemungkinan gagal. Beberapa atau banyak yang dikirim ke email masing-masing. Tapi ada yang sudah berhasil kok di kelas ini. Ya, tapi kalau di kelas sebelumnya di A1 itu semua data berhasil dikirim. Jadi yang sudah mengirim mudah-mudahan meskipun terpending masih bisa terus proses masih bisa berjalan sehingga nanti mungkin entah hari ini atau besok bisa dikirimkan. Itu mungkin contoh yang ingin saya berikan. Setelah kita mengisi formulir, itu bisa kita proses, ada data yang bisa kita kirim ke responden kita dalam bentuk sertifikat. Oke. Nah, itu juga belum bisa karena tadi saya lihat pada saat bersamaan full data yang masih terlalu banyak kata sistemnya. Jadi tidak bisa dikirim ke email. Tapi nanti akan saya perlihatkan bagaimana outputnya ya. Baik. Kemarin penugasannya adalah ini untuk kelas A3. Ya. Untuk formulir data HIMA dan juga membuat Google formulir keduanya mohon disiapkan. Jadi nanti kita langsung praktik pada kedua formulir ini ya. Formulir dokumen ya dalam bentuk Microsoft Word dan juga formulir Google Formulir dalam bentuk Google Formulir. Sebentar saya cek emailnya dulu.
ini sebenarnya yang ingin saya perlihatkan ya. Nanti masing-masing akan memperoleh sertifikat seperti ini setelah mengisi formulir yang tadi sudah saya sebar. Jadi langsung otomatis masuk ke email. Ini hanya saya bisa sederhana saja. Ini contoh mungkin penggunaan Google Formulir untuk berbagai kebutuhan. Contohnya mungkin kalau kita sebagai penyelenggara seminar ya, setelah seminar selesai kita sebarkan absensi, ya absensi itu kemudian setelah mengisi absensi bagi yang hadir, yaitu setelah kirim atau submit, dia secara otomatis akan masuk ke email. Biasanya memang dibatasi berapa jumlah. Biasanya kalau kita ikut seminar itu sertifikat dibatasi 100 atau 200 orang contohnya. Karena sistem itu tidak bisa menerima dalam satu waktu secara bersamaan data terlalu banyak atau dibatasi. Jadi yang ingin saya perlihatkan adalah bagaimana Google Formulir ini bisa membantu kita. Contohnya mungkin kita bisa menyebar sertifikat dengan waktu cepat. Atau kalau keperluannya di HIMA atau kita sebagai panitia open recruitment gitu, penerimaan peserta penerimaan anggota baru HIMA ya, atau kita mau mendata diri anggota HIMA, itu bisa kita lakukan dengan menggunakan Google Formulir. Nanti kita integrasikan data-data pada pertanyaan Google Formulir itu mau kita masukkan ke dalam data-data yang ada di Google Doc ya. Nah, dokumen yang kita siapkan dalam bentuk Microsoft Word. Ini sertifikat ini saya buat dengan menggunakan Microsoft Word. Saya masukkan ke Google Drive, lalu datanya saya integrasikan antara data yang ada di output pada Google Formulir, saya masukkan ke data sertifikat ini. Jadi data ini yang saya butuhkan adalah nama, kemudian NIM, kemudian posisinya sebagai mahasiswa dan kelasnya A1, A2, atau A3. Ini contoh ya yang sudah saya buat. Sebentar. Baik. Silakan untuk praktiknya masing-masing membuka Google akun Gmail masing-masing, ya, akun Gmail masing-masing. Kita bisa langsung praktik ya. Ataupun kalau nanti penyampaian saya terlalu cepat, bisa pelan-pelan dilihat dulu, diperhatikan dulu. Jika ini ada yang merekam nanti bisa diulang pertamanya. Ini adalah terlihat ya tampilan Google Gmail saya ya. Terlihat, Pak. Oke. Kemudian kita akses Google Drive-nya. Kita akses Google Drive-nya. Ya. Ini yang saya siapkan ya. Satu folder kuliah semester genap, kemudian di dalamnya ada aplikasi komputer. Contohnya mungkin agar lebih mudah saya buat saja di sini. A3. Oke, ini adalah foldernya di A3 ya. Kemudian cara yang pertama adalah Google MS Word yang sudah kita siapkan. Ya, ini saya akan menggunakan formulir pendaftaran untuk HIMA sebagai bahan praktek. Hampir sama dengan formulir pendataan anggota HIMA. Hampir sama. Ya. Saya buka dulu di nggak kelihatan. Sorry. Ini sudah saya buka. Bentuknya seperti ini. Ya, ini adalah formulir pendaftarannya. Ada nama, ada NIM, ada email, dan setelahnya tempat tanggal lahir dan lain sebagainya. Yang kalian
buat tentunya ininya masih kosong. Ya, masih kosong ya. Terus saya hapus X. Nah, ininya masih kosong. Yang harus kita atur, yang harus di-set adalah bagaimana kita bisa mengkode. Ada satu kode yang kemudian bisa dikenali oleh add-on ya untuk mengintegrasikan data-data yang ada di Google Formulir masuk ke dalam data yang ada di Google Dokumen. Caranya adalah kita buat dulu, buatnya nanti mungkin tidak di sini. Kita akan buat di Google Drive. Ya, ini saya save dulu. Kita akan pindahkan Google Dokumen ini ke Google Drive dulu. Ya, ini adalah yang tadi folder aplikasi komputer 2021 A3. Saya akan pindahkan ke sini. Oke, klik kanan, ya, upload file. Ini formulir pendaftaran yang tadi saya masukkan ke sini. Saya masukkan dulu ke sini. Ini ada tandanya masih W ya. W itu tandanya adalah docx. Nah, bentuk docx ini belum bisa diakses oleh aplikasi yang sudah dikembangkan oleh Google untuk mengintegrasikan data dari Google Formulir ke Google Doc. Nah, ini harus kita rubah dulu. Jadi, kita buka dulu, double klik, kita buka. Oke. Tampilannya ini ya, sudah ke formulir pendaftaran ya. Oke, ini perhatikan di atas bentuknya docx. Ya, ini harus kita rubah dulu ya, kita simpan dalam bentuk Google Dokumen. Ya, jadi file Google Dokumen, simpan sebagai Google Dokumen. Nanti bentuknya sama persis, sama, tidak ada yang berubah. Ya, ini bentuknya sama ya, dengan ini, tapi dia ekstensinya udah berbeda. Ini docx, kalau ini bentuknya Google Dokumen. Nah, ya sudah tidak ada lagi docx-nya kan? Kalau ini masih ada, yang ini. Kalau ini sudah dalam bentuk Google Dokumen. Google Dokumen ini adalah bentuk file yang bisa kita teruskan ya, bisa kita integrasikan dengan Google Formulir. Jadi disimpan dulu dalam bentuk Google Dokumen. Nanti di sini akan ada dua ya, ini ada docx, ada Google Dokumennya ya, yang ini bentuknya sama kok, ini sama saja, narasinya sama. Lalu kita buka, saya sudah membuat Google Formulir ya dari data-data ini. Saya sudah membuat ini. Bentar, saya lihat dulu. Di sini ini. Tapi saya akan buat salinannya dulu. Kita salin dulu. Nah, ini dia salinannya. Kemudian kita pindahkan, klik kanan. Kita pindahkan ke folder A3. Ya, ke A3. Nah, ini dia, ini A3 nih. Oke, masuk ke situ. Pindah ke sini. Pindahkan. Nah, ini sudah ada Google Formulir ya. Sudah ada Google Dokumen. Yang kita gunakan adalah yang ini, Google Dokumen dan Google Formulir. Kita buka Google Formulirnya. Oke. Ini adalah Google Formulirnya. Nama pertanyaannya ini semua sama ya, nama, jenis kelamin dengan yang ada di sini. Ini dihapus saja yang Google Doc ini. Saya tidak mengganggu. Bagaimana caranya untuk menghubungkan antara jawaban yang ada di sini mau kita masukkan ke sini? Ini harus kita atur dulu, ya. Kita atur dengan cara besar kurang dari 2 kali, kurang dari.
kemudian nama lengkap. Perhatikan penulisan nama lengkapnya. Ini paling tidak sama ya, N-nya besar, L-nya besar dengan ya sama ya. Atau untuk menghindari kesalahan ketik, ya. Untuk name contohnya, kita bisa gunakan name itu begini caranya. Ya. Diklik di sini, di copy, kemudian masukkan sini. Paste. Nah, seperti itu. Email juga demikian. Email pendaftar seperti yang ada di sini. Email pendaftar, mana email pendaftar? Nah, ini yang paling bawah, email pendaftar. Kemudian kita lanjutkan ke yang lainnya. Ini jenis. Jadi kurang dari 2 kali, lebih dari 2 kali. Kemudian tempat lahir. Kemudian tanggal lahir. Alamat KTP tertulisnya apa di sini ya? Alamat KTP sama, copy aja ya, cepat. Bawahnya alamat kelas, copy lagi. Kemudian bawahnya asal SMU. Jadi kata-kata di pertanyaan pada Google Formulir ini harus sama ya. Di kode-kode untuk mengintegrasikan data ini. Jadi harus sama. Golongan darah, kita lihat aja di sini. Golongan darah apa? Kodenya. Pertanyaannya golongan darah. Golongan darah. Ini kita rubah sedikit ya. Ini D-nya besar. D-nya besar. Perhatikan nanti. Ini D-nya besar. Ini D-nya kecil. Nanti akan bagaimana di pengaturan. Nanti kita ini dicontohkan. Kemudian hobi. Kemudian yang bawah berat badan. Berat badan. Kemudian ada tinggi badan. Berat badan, tinggi badan. Kemudian riwayat penyakit. Motivasi. Oke, dah. Ini kita langsung edit di Google Dokumen di Google Drive ya. Ini bisa langsung kita lakukan pengeditan. Nanti tolong disesuaikan seperti ini yang kalian sudah buat. Ini adalah nama, ini adalah data-data yang kita minta ya dari Google Formulir untuk kita masukkan ke sini. Perhatikan lagi di Google Formulir ini ada 2 email yang kita minta. Ini adalah email pendaftar dan ini adalah email kita sebagai panitia. Ya, kalau yang ini kan saya buat untuk pendaftaran HIMA ya, pendaftaran HIMA. Jadi saya sebagai panitia penerimaan pendaftaran anggota baru HIMA. Ya, jadi ini adalah email saya atau email orang lain di HIMA yang tugasnya adalah mengumpulkan formulir ini. Bisa kita tulis siapa saja. Bisa kita tulis siapa saja anggota HIMA yang tugas itu. Tapi ini menggunakan email saya. Kemudian di sini ada email pendaftar. Email pendaftar itu adalah
mahasiswa yang mendaftar menjadi anggota HIMA, ya, yang dia ingin mendaftar dan harus mengisi formulir ini. Ilustrasinya itu kan kita kalau dulu sebelum adanya pandemi atau kita beraktivitas di kampus, saya mahasiswa baru tingkat 1, saya mau menjadi anggota HIMA atau saya mau mendaftar di UKM, di UKM PNK apa yang ada di FKM, ya. Jadi saya datang ke sekretariatnya kan, saya datang ke sekretariat atau ke meja open recruitment gitu, kemudian saya datang ke sana, saya dikasih satu lembar kosong formulir untuk kita tulis sendiri. Nanti panitianya bilang kalau formulir sudah diisi, ditandatangani, tolong dikembalikan lagi ke sini. Jadi ditulis sama dia oleh mahasiswa yang mau mendaftar, ditandatangani, kalau ada foto ditempel fotonya, dikirimkan, dia datang lagi ke stand atau ke sekretariat, dikembalikan formulir itu. Nah, posisi kita sebagai panitia yang mengumpulkan formulir tadi di ini. Kenapa kemudian ada email ini? Nah, kalau email pendaftar ini adalah kebutuhannya adalah nanti untuk dimasukkan ke formulir. Ya. Oke. Sampai sini masih ada yang bingung nggak? Ada yang mau ditanyakan dulu? Masih bisa mengikuti ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi kemudian kalau gitu kita lanjut, kita buka dulu Google formulirnya. Kita buka Google formulirnya. Kemudian buka respon. Ini masih kosong, belum ada yang mengisi ya. Ini saya ganti saja di sini biar lebih mudah. Kemudian buat spreadsheet. Nah, ini spreadsheet itu sama dengan Excel, kita buat. Oke. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan Excel, sama saja dengan Excel, tapi ini adalah dalam bentuk Google, ya, Google Spreadsheet. Ini ada nama lengkap, ada NIM, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat. Itu sama persis dengan data ini. Data yang ada di pertanyaan. Ini adalah outputnya ya, luaran dari data-data ini. Ada di spreadsheet. Kemudian, bagaimana caranya menyatukan antara data yang dihasilkan oleh Google Formulir, kita mau masukkan ke sini, ke Google Dokumen. Kita butuh satu bantuan ya, pengayaan namanya add-on di sini, add, kemudian dapatkan add-on. Bagi yang belum menggunakan, kita pakai AutoCred ya, ya. Bagi yang belum pernah menggunakan harus diinstal dulu. Ya, kalau saya ini sudah, bentar saya lihat. Ya, ini saya sudah pernah. Nah, jadi di sini sudah ada nih. Tinggal dibuka aja. Nah, kalau yang belum, tinggal dapatkan add-on, kemudian buka, kemudian ini yang AutoCred yang kuning sebelah kanan. Atau kalau tidak ada, ketik di sini AutoCred. Nah, gitu. Nah, ini nanti akan muncul ini juga. Kalau sudah terinstall, di sini ada tulisan uninstall. Tapi kalau belum install, klik install, ya, kemudian akan ada muncul notifikasi akun mana yang mau digunakan di Gmail. Klik saja akun Gmail aktifnya yang digunakan, kemudian next ya. Nanti sampai proses instalasi selesai. Sebentar ini. Setelah install berhasil, akan muncul add-on di sini. Nah, ini seperti ini jadinya. Untuk download AutoCred, apa ada install AutoCred, apa ada yang kesulitan? Bisa semua? Nggak ada kendala ya? Baik, saya lanjutkan.
kalau sudah terinstall, kita tinggal buka AutoCAD-nya saja. Kita buka AutoCAD. Ya. Kita buka AutoCAD-nya, di sini ada new job. Karena belum pernah spreadsheet ini kita gunakan AutoCAD-nya, jadi dia masih kosong. New job, buka. Nah, kemudian kita kasih nama. Adalah formulir pendataan pendaftaran. Ini saja. Ini adalah namanya. Kemudian kita next. Kemudian kita pilih template dari Google dokumen yang tadi sudah kita siapkan yang ini. Yang ini ya. Kita ambil dari Drive. Dulu namanya apa? Ada dua di sini. Oke dulu. Saya akan ganti namanya dulu. Biar lebih jelas. Aslikan. Oke, ini sudah ya, ada A3-nya di sini. Oke, kita pilih yang tadi sudah kita rubah. Ini dia, A3 formulir. Pilih. Nanti dia masukkan dulu file. Nah, ini udah. Ada A3 formulir pendaftaran yang tadi sudah kita buat. Kemudian next. Nah, di sini adalah kita mensinkronisasi data-data dari formulir yang sudah kita sediakan ini, ya. Tadi kan sudah kita tulis. Ini adalah penamaan di sistem untuk mengenali agar dikenali oleh AutoCAD, ya, dengan data yang ada di Google Doc, Google Formulir yang ini. Ini adalah Google Formulir. Jadi nama lengkap di sini ada tuh keterangan 2 unmap. Ya, jadi ada 2 yang tidak sesuai penamaannya, tapi bisa kita atur. Jadi nama lengkap sudah, NIM sudah, email, nah ini tempat lahir kita cari saja tempat lahir. Tempat lahir di sini L-nya kecil, di sini L-nya besar, nggak apa-apa. Kita sesuaikan tanggal lahir, kemudian golongan darah. Kita sesuaikan lagi, ini aja yang besar, sama ya. Ya, udah, semua udah sama. Sudah sama, motivasi, riwayat tinggi badan, berat badan, hobi, golongan darah sudah sama. Kemudian kita next lagi kalau sudah sesuai, ini tidak boleh ada yang kosong ya. Jadi sudah sesuai semua, sudah sama, next lagi. Kemudian file name-nya. Ini formulir, kita kasih saja nama formulir. Mau kita kasih nama lengkap. Nama lengkap. Kemudian tipenya bisa untuk Google Dokumen atau PDF ya. Bisa salah satu pilih yang mana. Saya ambil dokumen saja. Kita next. Ini destination foldernya itu nanti akan masuk ke aplikasi komputer 2021 A3. Semua dokumen dalam bentuk Google Dokumen yang sudah terisi, ya, yang sudah secara otomatis terisi, ini akan disimpan di sini. Ini tidak perlu ada pengaturan. Kondisinya juga ini sudah default ya. Nah, ini juga share doc, send email, yes. Share doc ya, kita share. Dalam bentuk apa? Ini editable doc, jadi bentuknya Google Dokumen yang bisa kita edit. Ada juga yang dalam bentuk PDF ya, dan lain sebagainya. Ini biasanya umum saja, tidak terlalu banyak dirubah. Bisa kalau nggak dalam bentuk dokumen ya udah bentuk PDF. Ini juga sudah default. Nah, ini email yang mau kita masukkan yang mana? Nah, ini adalah harapan kita nanti semua masuk ke email kita sebagai panitia
penerimaan anggota baru. Ya. Jadi yang di sini adalah yang kita maksud adalah email. Kita lihat lagi di formulirnya. Nah, kalau ini adalah email pendaftar, ya ini adalah email yang kita sediakan merupakan email panitia, ya, panitia penerimaan anggota baru HIMA, yang email ini sudah pasti hanya satu. Ya, jadi semua akan terfull masuk ke sini. Oke. Kemudian subjeknya formulir. Oke, pengajuan keanggotaan. Ini. Oh. Jadi ini adalah narasi yang akan masuk ke email panitia yang seolah-olah dikirim oleh si pelamar, orang yang ingin menjadi anggota HIMA. Jadi terlampir pengajuan keanggotaan HIMA atas nama saya Firdaus, NIM-nya 2020 bla 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 bla. Terima kasih atas pencapaian. Salam, ini akan ada nama saya. Ya. Oke, next lagi. Kemudian run on trigger yes. Jadi begitu formulir itu sudah terisi, sudah disubmit, itu langsung terpicu ya. Jadi formulir langsung diintegrasikan masuk ke dalam formulir ini, langsung dikirim ke email. Yes, klik yes. Kalau ada masalah di sini, ini akan ada notifikasi. Ya. Tapi kalau tidak, kalau semua sudah lengkap, sudah tidak ada yang kesalahan, itu bisa kita save. Oke, nah ini bisa kita keluar ya. Kemudian kita tes saja formulirnya. Kita tes formulirnya. Kita lihat di tampilan user, nama lengkapnya. Laki-laki, kemudian lahirnya kadang tanggal lahirnya itu 12 kadang ini kalau untuk keanggotaan harus lengkap ya. Kadang kemudian golongan darah AB, hobinya saya hobinya ya membaca, berat badan 70, riwayat penyakitnya dan resiko ya, contoh aja motivasi pengembangan karakter. Dan bawahnya kayak gitu ya.
kemudian email pendaftar. Oke, ini tinggal pilih ya. Kalau email pendaftar ini nanti akan masuk ke formulir ya, data form. Kalau ini akan dikirim ke email ini sebagai apa? Panitia penerimaan anggota HIMA. Kirim. Oke, formulir sudah dikirim, kemudian kita cek di sini apakah ada yang masuk atau tidak. Ini yang baru nih ya. Ini formulir by Haki Abdullah ya. Formulir ini contohnya mungkin saya sebagai panitia ya. Panitia penerimaan mahasiswa untuk anggota HIMA. Nanti kita masuk ke sini, kita buka saja emailnya, nanti akan ada kalimat ya. Terlampir pengajuan keanggotaan HIMA atas nama Abdullah. Terima kasih perhatian kerja sama salam. Ini dia formulirnya. Kita klik buka. Formulirnya sudah terisi. Formulirnya sudah terisi. Semua lengkap. Ya. Nah, ini bisa kita download ya. Bisa di-download dalam bentuk Word, bisa juga bentuk PDF dan lain-lain. PDF contohnya. Kita buka saja di sini. Nah, ini dalam bentuk PDF. Nanti kalau kemudian kita butuh untuk pada saat open recruitment itu kan ada wawancara ya, ada mungkin ada tes dan sebagainya. Ini bisa digunakan untuk keperluan pemberkasan. Kalau di organisasi itu kan sangat penting. Baik, prosesnya sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Atau mau didiskusikan, silakan. Supaya terlalu cepat, silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Pak, izin bertanya, Pak. Iya. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Farhan, Pak. Kan pas memindahkan file itu Pak di Drive Pak, itu kan ada pindah gitu kan Pak. Terus kalau ke bawahnya itu kadang tuh nggak mau Pak. Itu tuh gimana Pak? Pakai tab di kanan atas di keyboard itu ada tab namanya. Nah, saya akan ini ya contohkan. Saya contohkan di sini. Oke. Contohnya saya mau memindahkan ini ya, ini kan file ya, file formulir pendaftaran tes 01. Ini mau saya pindahkan ke sini. Nah, saya mau pindahkan ke sini. Nah, namanya saya rubah dulu biar dia tidak tumpang tindih. Saya rename dulu. Ini mau saya pindahkan ke sini. Itu kita tentukan dulu folder filenya ya. Kemudian kita klik kanan, pindah ya. Pindah ke. Nah, biasanya di sini bawahnya ini ketutup nih. Ya, bawahnya ketutup. Nah, kita cari dulu file foldernya yang mau kita tentukan, tentu yang tadi ini A3 kan. Nah, double klik saja masuk A3. Nah, dari sini kita klik tab. Tab. Nanti akan ada dia ke bawah. Silakan dicoba. Klik saja tab. Tab itu ada di kiri atas ya. Dekat caps lock tuh. Oh iya Pak. Ya, nanti akan muncul ini. Nah, kita klik pindah ke sini. Pindah dia nanti. Sudah pindah ke A3. Nah, ini tadi yang nah ini. Ya. Jelas ya? Oke Pak, makasih Pak. Oke. Silakan yang lain.
Silakan. Mungkin ada yang kesulitan saat memberikan kode di Google Dokumen. Ya. Ingat, Google Dokumen itu kita kurang dari dua, kemudian lebih dari dua, dan di tengah-tengahnya itu adalah kata pertanyaan di Google Formulir. Meskipun nanti tidak sama, itu pada saat pengaturan autocrate bisa kita pilih, seperti yang tadi saya contohkan. Ya, mungkin nama lengkap, namanya N-nya besar, tapi lengkapnya L-nya kecil. Jadi itu tidak terbaca oleh sistem di autocrate. Itu tinggal scroll ke bawah, nanti ada nama, tinggal kita sesuaikan nama lengkapnya. Ini tidak terbatas hanya penggunaannya di sini ya. Di contoh tadi adalah sertifikat, kemudian formulir pendaftaran itu tidak sampai ke sana. Ini saya manfaatkan di layanan akademik, bahkan dosen mengajukan surat tugas. Pengajuan surat tugas oleh dosen sebagai narasumber, sebagai mengikuti seminar, kemudian surat tugas dinas luar dan lain sebagainya, itu kalau konvensional dia harus ngetik dulu di Microsoft Word, ngetik sendiri pengajuan ya dari dosen ke jurusan. Saya nama ini NIP, kemudian tugas sebagai pemateri atau apa, nama kegiatannya apa, bermaksud mengajukan surat tugas. Gitu. Baru kemudian dia tanda tangan, kemudian diajukan ke jurusan. Nah, jurusan nanti akan dimasuk ke administrasi, kemudian dilihat oleh pimpinan. Apakah pengajuan ini lolos atau tidak? Artinya kalau lolos atau tidak udah pernah diajukan oleh yang bersangkutan atau belum. Mungkin pelatihan berbayar, ya, pelatihan yang mengandalkan biaya dari fakultas, kemudian dia sudah pernah, itu bisa saja ditolak. Nah, itu kan harus ada disposisi dulu dari jurusan. Nah, dari jurusan baru dikatakan oke, baru kemudian jurusan membuatkan surat yang berkop jurusan atas nama yang bersangkutan, ditandatangani oleh Kajur, diserahkan ke pimpinan. Nanti dari dekan akan mendisposisikannya entah WD1, WD2, dari WD1, WD2 ke Kabak. Itu kan panjang. Kita cukup menggunakan Google Formulir ini. Dosen tinggal duduk di rumah, yang mengisi data di Google Formulir, kemudian kalau dia contohnya sebagai pemateri, ada permintaan dari Kementerian Kesehatan, surat nyampe ke dia sebagai pemateri kegiatan. Nah, itu tinggal diupload saja surat itu. Nanti sampainya ke kita, ke jurusan, itu sudah dalam bentuk surat full permintaan dosen ke jurusan. Sudah otomatis. Sudah berikut juga ada lampirannya nanti. Nah, nanti kita untuk dari jurusan ke fakultas itu udah ada formatnya lagi, udah terintegrasi lagi, jadi cepat, dalam 1 jam itu sudah langsung bisa ke dekan. Ya, mungkin pengaturan-pengaturan seperti itu yang optimalisasi penggunaan Google Form ini bisa bermanfaat. Karena saya sudah menggunakan ini gitu di gizi ya, di jurusan gizi. Jadi sangat mempermudah administrasi. Begitu juga dengan ujian-ujian, ya, ujian seminar, ujian hasil proposal, ujian PKL dan lain-lain, itu menggunakan fasilitas yang ada di Google. Ya, silakan kalau ada lagi yang mau ditanya. Saya tidak memberikan ujian di UAS, cuma saya minta kalian satu kelas itu melaporkan folder yang berisi Google Formulir, Google Dokumen, ya, nanti Google Formulirnya akan saya cek apakah sudah diuji coba atau belum autocrate-nya. Minimal Google Formulirnya itu diisi oleh 3 orang teman kalian masing-masing, sehingga saya bisa lihat output-nya. Ya, itu yang akan saya nilai untuk nilai akhir. 2 pertemuan saya di UKS tidak ada ujian. Hanya itu. Jadi nanti saya cuma minta ini, ya, seperti ini. Nanti saya share linknya ke koordinator kelas, ya, karena portal itu sekarang entah, saya tidak bisa buka portal dari pagi, jadi saya tidak bisa memperoleh data absen.
ini ya. Jadi nanti nama ya, name-nya, kemudian ini adalah link folder ya. Yang saya maksud adalah ini, link folder yang saya maksud. Nah, ini. Jadi tadi kita kan bekerja di aplikasi komputer 2021 A3. Di sini kan isinya ada berbagai formulir tadi kan yang sudah kita coba kan ada Google formulirnya, kemudian ada outputnya, kemudian ada juga ini Google dokumennya. Yang saya butuh hanya ini saja. Klik di sini, kemudian share ya. Saya ulangi. Di sini ya, share nih. Bagikan aplikasi folder ini, klik di sini. Kemudian ubah siapa saja yang memiliki link ini, diklik saja. Ini harus diubah jadi editor. Ya, kalau hanya pengakses lihat saja, saya tidak bisa melihat isinya, hanya terlihat tampilan isi dari file-filenya saja. Saya tidak bisa buka, saya tidak bisa download. Hanya lihat saja. Kalau editor, saya bisa melihat nanti hasil kerja kalian. Jadi editor, udah di sini salin linknya, kemudian masukkan ke sini. Ya. Nah, itu dah seperti itu. Ya, hanya link ini yang saya butuhkan. Nanti akan saya cek untuk memberikan penilaian untuk masing-masing. Nanti daftarnya setelah portal sudah bisa saya akses, saya akan buatkan dulu nama, nomor BP-nya. Nanti kalian isi melalui spreadsheet secara online saja. Kalian tinggal buka di link. Ya, ini waktunya itu sampai minggu depan, sampai jam 11. Ya, hari Rabu batas waktu sampai jam 11. Kalian tadi masukkan jam 11 ya. Perpindahan pengajar sajalah. Tidak perlu sulit-sulit. Ya, jam 11 ya. Baik, ada yang mau ditanyakan terkait penugasan? Bukan penugasan sih, itu cuma pengganti ujian. Ya, pengganti ujian. Nanti saya harus memastikan kalian sudah mencoba AutoSpread. Makanya waktunya cukup panjang, ya kan, 1 minggu. Sayang sekali portal entah dari tadi saya tidak bisa akses portal. Biasanya ini cepat sekali ya. Apa sedang maintenance saya nggak tahu. Mudah-mudahan bisa. Nah, ini dia dari tadi kayak gini aja. Jadi nanti kalau sudah bisa, mudah-mudahan kalau hari ini ya nanti sore atau enggak kalau besok ya besok akan saya berikan link untuk meng-copy paste link folder pekerjaan. Nanti oke. Itu aja. Ada yang mau didiskusikan? Silakan kalau ada yang belum jelas. Waktu kita masih ada untuk berkuliah sampai jam 11.40 ya. Masih ada 28 menit lagi, setengah jam ya. Silakan kalau ada yang masih bingung, masih belum jelas. Silakan kalau ada yang mungkin mau ditanyakan. Tapi di kelas sebelumnya diskusinya panjang sekali itu, waktunya sampai habis.
Izin bertanya Pak. Ya, ya, oke. Kan gini Pak, saya kan kemarin udah coba buat tugas yang Bapak suruh. Yang saya buat itu malah Google Formulirnya itu gimana ya Pak? Formulirnya tuh saya masukin ke dalam Giformnya gitu Pak. Jadi nanti tuh kayak di-download gitu sama merekanya yang ngisi formulirnya. Terus nanti itu kayak di-upload gitu boleh kan? Mungkin Pak. Kita mengupload memang ini awalnya Farhan awalnya begitu mau mengupload atau bagaimana nih maksudnya? Mungkin saya share screen aja kali ya Pak. Oke, Nampak juga Pak, ya Pak. Bisa ya share screen ya? Ya Pak. Oke, silakan. Jadi gini Pak, jadi saya buat kayak gitu. Jadi saya kayak masukin gitu kan Pak link formulirnya. Terus nanti itu kayak diupload gitu lagi sama mereka yang udah itu formulirnya Pak gitu Pak. Oke. Cara seperti ini juga bisa. Cuma yang bersangkutan ini cukup bagus ya. Juga formulirnya udah cukup bagus. Jadi si mahasiswa yang mau mendaftar itu harus download dulu kan. Download dulu Google Formulirnya, kemudian dia mengisi di Microsoft Word ya. Kemudian di save. Nah, data diri dia juga diisi di Google Formulir tadi. Di akhir Google Formulir dia mengupload data diri yang sudah diisi. Begitu kan? Iya, Pak. Ya, itu juga bisa juga seperti itu. Tapi kan jadi satu cara kita untuk mengumpulkan data itu bisa dengan yang Farhan lakukan, dengan upload. Atau dengan cara kita memanfaatkan AutoCred. Bisa saja. Yang penting datanya kan sama-sama formulir kan, yang sudah terisi. Gitu. Sama saja, tidak masalah. Cuma nanti sama-sama sih ya, kapasitasnya sama aja. Tidak ada masalah menurut saya. Yang mau ditanyakan apa? Caranya berbeda. Kan nanti mereka masukin formulir, Pak. Saya takutnya tuh nanti nama formulirnya malah yang nanti berubah. Pak. Itu, Farhan. Jadi ada kalanya kalau cuma 5-10 orang kita masih bisa identifikasi kan namanya kan. Mudahlah, mau kita klik satu-satu, oh namanya ini. Dia tidak memperhatikan nama file. Jadi kalau 10 orang masih bisa kita identifikasi, kita cek satu-satu. Tapi kalau yang melamar itu sampai 150, kan jumlah mahasiswa IKM banyak sekali nih. Ya, ada 200. Kemudian yang mau melamar jadi anggota HIMA ada 150. Penamaan filenya tidak kita atur. Itu yang kemudian kita akan kesulitan. Makanya coba di-share lagi. Nah ini, kamu klik dulu, upload. Kemudian yang wajib isi tuh, tanda 3 tuh, diklik dulu, kasih narasi deskripsi. Oke, nah itu di situ, format penamaan formulir titik 2. Mungkin nomor BP ya, paling banyak mudah identifikasi nomor BP, strip, namanya ini kapital semua, nama lengkap, titik, lanjut lagi ada kalimatnya, format yang tidak sesuai tidak akan ditindaklanjuti. Nah ini kan sudah pasti nih, dia mau jadi anggota HIMA, formatnya nggak sesuai, udah hilang kesempatan dia. Selesai deh, pasti dia akan baca. Nah, kalau 150 kemudian dengan format demikian gampang, tinggal shot, udah rapi tuh datanya. Itu.
ya. Oke ya, jelas ya? Jelas Pak. Terima kasih Pak. Oke ya, ya, oke. Jadi ada dua nih, bagus sekali yang dibuat Farhan. Jadi dia juga memberikan link, itu sudah disiapkan formulirnya di Google Drive ya. Nanti link si Google dokumen tadi itu disematkan di narasi pada saat awal Google formulir. Ya, jadi tinggal diklik, dia harus download dulu, isi dulu, yang setelah diisi baru di-upload di bagian bawah. Ya, itu juga bisa seperti itu. Ada dua, ya bagus. Dan yang satu lagi mungkin kalau yang seperti menggunakan AutoCred itu mungkin ada keperluan lain ya. Contohnya mungkin untuk sebar sertifikat ya, sebar sertifikat. Nah, tentu kan kalau sertifikat itu biasanya kalau konvensional kita datang, konvensional tuh kayak sebelum masa pandemi lah, kita mau seminar ada di satu ruangan, tentu begitu pendaftaran dimulai, yang bertugas untuk menyiapkan sertifikat itu dia harus mendata satu-satu, diketik kan di laptop, kemudian di print satu-satu, di akhir sesi baru dibagikan. Nah, itu kalau AutoCred ini mungkin membantu, sangat membantu, apalagi kebutuhannya adalah daring, kita harus, kewajiban kita memberikan sertifikat ke peserta, jadi ya sangat membantu dalam hal mempermudah proses pekerjaan kita. Itu salah satu yang bisa dibantu oleh AutoCred. Ada lagi yang lain? Mudah-mudahan dengan tidaknya bertanya karena sudah paham ya. Mudah-mudahan kondisinya demikian, bukan karena juga mungkin dari pagi sudah kuliah gitu, sudah jenuh. Saya juga dari 7.30 sudah ngajar. Mudah-mudahan sudah paham, dan kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan ya mungkin saya cukupkan ya untuk perkuliahan sesi dengan saya. Minggu depan dengan dosen selanjutnya, mungkin Pak Yudi atau yang lain. Pertemuan dengan saya cukup 2 pertemuan ini. Yang saya ambil untuk nilai adalah link folder yang berisi Google Formulir dan Google Dokumen. Yang di Google Formulir itu sudah diuji coba AutoCred ya. Nanti akan saya, kalau kondisinya dengan Farhan juga mungkin bisa diintegrasikan AutoCred-nya ya. Jadi double nggak masalah. Ini kan kita untuk pelatihan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada hal lain yang mau disampaikan. Kalau tidak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau portal sudah bisa saya akses, akan saya infokan ke PC kelasnya untuk link pengumpulan link folder tugas. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan mungkin. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup saja pertemuan saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.